Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman yang diberikan oleh dosen pengampu. Tapi sebelum saya membahas soal-soal tersebut, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anyelica Apriliane Winono, NIM 2004060033 dari kelas Agroteknologi 1, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana. Jadi langsung saja ke soal nomor pertama. Salah satu cara patogen menyerang tumbuhan adalah dengan cara mekanik. Jelaskan mekanismenya. Baik, di sini mekanisme patogen dalam menyerang tumbuhan dengan cara mekanik itu terdiri dari 3 mekanisme. Yang pertama, jamur dan tumbuhan tinggi parasit harus menempel dan melekat pada inang. Nah, hifa dan radicula itu dia dikelilingi oleh zat yang dapat menempel. Namun, penempelan ke tumbuhan lebih banyak disebabkan oleh kekuatan intermolekul yang berkembang antara permukaan tumbuhan dan patogen sehingga terjadilah kontak yang erat antara keduanya. Nah, perlu diingat bahwa hifa adalah struktur jamur yang berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau konida. Sedangkan radicula dia adalah bagian pertama dari benih yang muncul dari benih selama masa perkecambahan berlangsung. Lalu mekanisme yang kedua. Setelah kontak tersebut terjadi, maka diameter hifa atau radicula yang berkontak dengan inang akan meningkatkan luas permukaannya dan membentuk apresorium. Nah, dari apresorium inilah tumbuh tabung penetrasi atau akar penggerudi, di mana dari akar penggerudi inilah berkembang menuju dan menembus kutikula dan dinding sel. Nah, catatan bahwa apresorium adalah penggabungan pada tabung kecambah atau hifa lain yang dipakai sebagai alat pelekat pada awal infeksi jamur parasit. Nah, mekanisme yang ketiga atau mekanisme yang terakhir. Jika dinding sel cukup lunak, maka penetrasi terjadi dengan begitu mudah. Nah, sebaliknya, apabila dinding selnya keras, mungkin kekuatan titik pertumbuhan tabung penetrasi itu lebih besar dari kekuatan penempelan di antara kedua permukaan tersebut, sehingga terjadi perpisahan antara apresorium dan dinding inang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya infeksi tidak dapat terjadi. Nah, soal nomor 2. Sebutkan beberapa senjata kimia patogen dan bagaimana senjata kimia patogen tersebut bisa menyerang tumbuhan. Nah, senjata patogen, maksudnya senjata kimia patogen ini terdiri dari beberapa, antara lain yang pertama enzim. Nah, enzim biasanya diperlukan untuk menghancurkan atau mendegradasi senyawa-senyawa komponen dinding sel. Dalam hal ini ada kutin, pektin, selulosa, dan hemiselulosa, dan senyawa yang dikandung oleh sel inang seperti protein, pati, dan lemak. Nah, contoh enzim antara lain yang pertama kutinase, di mana dia dapat mendegradasi kutin. Lalu ada pektinase, selulase, hemiselulase, protease, amilase, lipase, dan contoh enzim lainnya. Lalu senjata kimia patogen yang kedua ada toksin atau racun. Nah, toksin atau racun itu mengganggu permeabilitas membran, inaktivitas enzim, atau menghambat reaksi enzimatik di dalam sel tanaman. Contoh toksin ada taptoksin dan paseolotoksin, di mana dia dapat menghambat enzim normal sel inang sehingga terjadi penimbunan substrat beracun atau habisnya senyawa-senyawa yang dibutuhkan. Lalu ada contoh toksin
yaitu tagetitoksin. Dalam hal ini inhibitor transkripsi dari organel sel, ya misalnya kloroplas dan lain-lain. Lalu ada zat pengatur pertumbuhan atau fitohormon yang dapat mengganggu keseimbangan sistem hormonal inang dan akan menyebabkan abnormalitas pertumbuhan tanaman inang. Contohnya di sini ada auksin atau IAA, gibberellin, sitokinin, etilen, polisakarida, dan lain-lain. Nah, catatan bahwa polisakarida hanya berperan pasif dalam penyakit vaskuler yang berkaitan dengan translokasi air dalam inang, dan ada kemungkinan bahwa polisakarida itu bisa bersifat toksik terhadap sel tumbuhan. Lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan beberapa patogen terhadap fotosintesis, translokasi air dan unsur hara dalam tumbuhan inang, transpirasi, dan respirasi. Pengaruh patogen terhadap fotosintesis adalah menyebabkan klorosis, luka nekrotik meluas, lalu menurunnya pertumbuhan dan jumlah buah. Lalu pengaruh patogen terhadap translokasi air dan unsur hara dalam tumbuhan inang. Itu pengangkutan hara organik dan air ke atas atau pergerakan zat-zat organik ke bawah itu dapat terganggu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tumbuhan mengalami sakit pada bagian tertentu atau pada bagian yang tidak mendapatkan nutrisi. Namun, apabila dibiarkan, maka bagian yang sakit ini itu tidak mampu melaksanakan fungsinya, sehingga seluruh tubuh tumbuhan bisa menjadi sakit. Lalu transpirasi. Transpirasi bisa meningkat karena hancurnya bagian yang dapat memberikan perlindungan daun oleh kutikula, meningkatnya permeabilitas sel daun, dan disfungsi stomata. Nah, pada penyakit karat, embun, dan kudis, itu kutikula hancur dan epidermis daun itu menjadi hancur. Dan dia dapat menyebabkan kehilangan air. Jika penyerapan dan translokasi air tidak dapat menahan kehilangan air, maka yang terjadi adalah turgor hilang dan daun menjadi layu. Lalu respirasi. Respirasi menjadi meningkat terus-menerus sampai muncul gejala awal, dan selama perbanyakan dan sporulasi sel, respirasi pada daerah terinfeksi itu dapat menurun sampai normal atau bahkan di bawah normal. Lanjut ke soal terakhir. Sebutkan akibat pada membran sel tumbuhan karena faktor fisik maupun kimia. Nah, kerusakan pada membran sel karena faktor fisik maupun kimia itu dapat menyebabkan yang pertama, perubahan atau peningkatan permeabilitas membran sel akibat tidak terkontrol keluarnya substansi dalam sel dan sulitnya substansi ini diperlukan sel untuk masuk ke dalam sel. Lalu yang kedua, perubahan dalam permeabilitas. Nah, respon awal terhadap adanya toksin atau spesifik atau non-spesifik itu enzim patogen, substansi toksin, dan polutan kimia. Lalu yang ketiga, pengaruh perubahan permeabilitas yang paling umum. Biasanya dia itu lebih ke kehilangan elektrolit, dalam hal ini ion kecil yang larut dalam air dan molekul dari sel. Lalu yang terakhir, elektrolit akan merembes lebih awal dan lebih cepat apabila interaksi inang patogen tidak kompatibel atau inang dalam keadaan tahan. Sedangkan apabila inang ini rentan dan menyebabkan gejala yang luas, maka otomatis yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, jadi demikian jawaban dari soal-soal UTS ilmu penyakit tanaman yang
sudah saya jelaskan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa menambah wawasan dari semua yang menonton. Sekian dan terima kasih.